2021 mengenalkan diri, nama saya Pendirian dengan KP 213 untuk studi Bahasa dan Indonesia Fakultas Guru dan Pendidikan Universitas Lampung untuk mempraktikkan praktik mengajar pembelajaran mikrokecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bapak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Dan baik Pak. Baik, seperti biasa. Sebelum kita masuk materi, kelas, pimpin doa. Ya, Bapak, sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke kelas. Selanjutnya kita refleksi dulu. Muhammad Ardan. Hadir Pak. Muhammad Abdul Aziz. Hadir Pak. Ferdi. Hadir. Caroline. Hadir. Akhirnya kita masuk materi ya. Ya Pak. Kenapa Ardan? Bapak ya? Enggak Pak. Murung Oke, Pak. Ya itu materi kita pagi ini adalah menggunakan kaidah bahasa dalam lapor hasil observasi. Nah, ini perhatiannya. Aziz bacakan. Laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi faktual dan objektif tentang objek atau fenomena tertentu berdasarkan hasil pengamatan. Terima kasih Aziz. Jadi laporan hasil observasi itu memiliki fungsi, ada 3 fungsi. Yang pertama menyampaikan informasi secara sistematis dan faktual. Yang kedua memberikan deskripsi lengkap tentang objek. Yang ketiga digunakan untuk tujuan akademis, ilmiah atau Dokumenter. ya dokumentasi. Kaidah pembahasan laporan hasil observasi. Kalimat definisi. Kenapa Jis? Jawab Pak. Jawab ya. Kalimat yang memberikan penjelasan tentang makna dan pengertian suatu objek. Contohnya, Ardan. Ya Pak, burung cendrawasih adalah jenis burung endemik Papua yang dikenal karena pilihan bulunya nis. Oh, ada lanjutan ya? Iya. Nggak ada ya? Nah, Pak. sedangkan ini kalimat deskripsi itu. Kalimat yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik objek secara rinci. Contohnya, burung cendrawasih memiliki bulu warna cerah dengan kombinasi kuning, merah, dan biru. Kalau warna ini apa? Nggak tahu Pak. Yang mana Pak? Backgroundnya ini warna Merah Pak. nggak merah, Iya Pak. ungu. Yang utama kenapa Pak? Tuh, makanya apa dia? Nah, imbuhan, Di Pak. imbuhan di. Kenapa bisa di ya? Digunakan pada kata kerja pasif yang menyatakan tindakan diterima oleh objek. Aturan penulisannya di sebagai imbuhan ditulis terpisah jika menunjukkan apa? Contohnya di rumah, di sekolah. Di sebagian imbuhan kata kerja pasif ditulis serangkai. Contoh dimakan dan dicatat. Pak, Nah, berarti orang yang namanya Miki pakai imbuhan ya Pak ya? ya, itu nama. Kalau nama beda cerita. Kita yang bilang kalau bapaknya. Iya. Nah, penulisan kutipan tidak langsung, penyajian ide dari sumber lain dengan cara praprasa. Apa itu praprasa? Parafrasa Pak. Praprasa. Itu Pak menggunakan kata sendiri ya Pak. Ya, perubahan apa? Iya Pak. Praprasa. Iya Pak. Aturannya tidak menggunakan tanda kutip, menyebutkan nama penulis dan nama terbit. Contohnya, menurut Sutrisno 2020, burung cendrawasih berperan penting dalam ekosistem hutan Papua. Sumber rujukan, nggak jadi dulu kok.
Menyebutkan asal informasi yang digunakan dalam laporan untuk mendukung kredibilitas data. Contohnya artikel Burung Cendrawasih dan Konservasi Alam Papua, Kompas 2022. Karya ilmiahnya Keanekaragaman Hayati Burung Endemik Papua, Jurnal Biologi Indonesia 2021. Untuk contoh penerapan kaidah pembahasannya, pohon mangrove atau mangrove. Mangrove, definisi dari pohon mangrove adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah pesisir dan memiliki kemampuan bertahan di tanah lumpur. Deskripsinya, pohon mangrove memiliki akar yang menjulang keluar dari tanah dan daun hijau yang lebat. Penggunaan di mangrove sering ditemukan di pesisir tropis seperti Asia Tenggara. Letak penggunaan ini gimana? Itu Pak, yang di sebagai tumbuhan ada ditemukan, kemudian di sebagai purpose atau terdepan ada di pesisir itu Pak, di pesisir. Oh, kasih aku silakan. Nah, ada contoh lagi. Bapak tanya, Bapak Anjis. Kutipan tidak langsung menurut Soehardi 2019, mangrove memiliki peran penting dalam mencegah abrasi pantai. Rujukannya Soehardi 2019, ekosistem pesisir dan mangrove Jakarta Gramedia. Artikel peran mangrove dalam konservasi Kompas 2021. Nah, latihan kita. Soal latihan, tuliskan satu contoh kalimat deskripsi tentang hewan endemik di Indonesia. Pak, berkelompok lagi Pak. Ya, kelompok. Ya Pak. Buat 2 kelompok aja ya. Ya Pak. Rolling dengan Enji, Ardan dengan Aziz. Jangan terlalu buru-buru. Ini waktu kita masih ada 6 menit. Hewan endemik itu apa sih? Contohnya selain burung cendrawasih, Kelomang Pak. kelomang, endemik, Sumatera Utara. Sumatera Utara, Undur-undur. undur-undur, ringgit. Iya Pak. Kampung apa ya? Ada di Pak, kampung. KKT, MKT, Mangkok Pak. Udah Pak, udah, udah Pak, kami mengatakan bercula satu Pak. badak bercula, Satu Pak. Satu. Ini Pak. udah Pak, boleh. Bentar lagi ya, tunggu kelompok 2 dulu. Jangan buru-buru, masih ada waktu. Belum. Belum. Udah. Kumpul apa ya? Kumpul. Kumpul. Oh, mau dibacain? Ini bacain Pak. Ini bacain Pak. Koreksi aja ya. Ini Pak, tulis kami Pak.
Baik, udah Bapak nilai. Nanti kalau kelasnya bagikan ya. Ya, Selesai. Bapak. Mulai dari Bapak. Sampai sini mengenai menggunakan kaidah bahasa dalam laporan hasil observasi. Ada yang ditanyakan atau cukup? Pak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita pada pagi ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata itu. Sebelum pulang ke kelas bertindak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa agama dan istri masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Bapak rasa cukup. Bapak Aliriah. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, dulu ada. Ya, Pak. Udah. Nah, Andi. Bisa ya di sana dong. Bisa. Assalamualaikum, nama saya Sabrin Julian. Udah pakai juga semua video. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Abdul Aziz dengan NPM 231304143, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bertindak sebagai observer lisan dari saudara Stefan Julian pada materi keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Yang pertama ada poin A, menunjukkan kehangatan baik, B menunjukkan kepekaan baik, C mendengarkan baik, D merespon baik, E membangun hubungan saling mengerti baik, F mendukung baik, G membantu baik, H mengerti perasaan baik, I menangani emosi siswa. Cukup. 2. Pada poin A, menetapkan tujuan baik, B merencanakan kegiatan. Cukup. C memberi nasihat baik, D membantu menilai baik. Selanjutnya pada poin A, kegiatan setiap orang baik, B penyediaan alat baik, C penyediaan sumber baik, D cara membantu siswa sangat baik. Yang selanjutnya A menyenangkan baik, B menantang siswa untuk berpikir baik, C mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapatnya baik, D mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya baik. Cukup sekian hasil perlisan dari saudara Stefan Julian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan.